Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Para peserta workshop yang dimuliakan oleh Allah, Ustaz Burhan, Dr. Malik, Ustaz Eltin, para peserta semuanya. Alhamdulillah di siang hari, di pagi hari yang penuh dengan berkah ini kita semuanya dapat berjumpa, dan kita juga dengan rasa gembira dapat berjumpa di pagi hari ini dan memiliki kesempatan untuk bisa belajar satu ilmu yang sangat baik ya, yang sangat baik dari Darul Quran Al-Karim wa Sunnah, yang menjadi jawaban kenapa kita belajar metode Quran yang ada di hadapan kita ini. Karena metode Darul Quran Al-Karim wa Sunnah adalah sebuah metode yang dilakukan di kota Gaza sehingga mampu merubah kota Gaza ini menjadi sebuah kota Quran, mampu membuat setiap keluarga, setiap rumah di kota Gaza dapat melahirkan seorang penghafal Quran minimalnya ya. Dan dengan Quran yang ada di dada anak-anak Gaza, maka dapat dilahirkan sebuah perlawanan. Jadi sebelum ada perlawanan dan perjuangan dalam menghadapi Israel, kejahatan mereka, terlebih dahulu masyarakat kota Gaza telah disiapkan untuk bisa memiliki Quran di dalam dadanya. Dan dari para penghafal Quran itulah kemudian muncullah sibghah ya, muncullah warna, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan sabat ya, sabat atau kekuatan, keteguhan ya bagi warga Gaza untuk berjuang sampai hari ini. Pada tahun 2021 yang lalu, dalam 1 tahun saja Darul Quran telah melahirkan tidak kurang lebih dari 1140 penghafal Quran yang baru. Dan dari jumlah 1140 itu, Darul Quran mampu mengajarkan 167 anak yang sanggup untuk melakukan tasmi ya, melakukan setoran hafalan, dimulai dari terbenam matahari, dimulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Mereka menyetorkan hafalan sebanyak 30 juz dalam sekali duduk ya, 167 orang. Itu dalam setahun. Dan sampai hari ini tidak kurang dari 25.000 penghafal Quran sudah dimiliki oleh Darul Quran, hanya dengan Darul Quran saja. Padahal metode yang mereka pakai hanya mengajarkan tahfidz selama 1 jam kurang lebih dalam sehari. Jadi waktu menghafal tahfidznya itu hanya 1 jam dalam sehari. Dibandingkan dengan kita, jadi kalau tadi Ustaz Burhan ya dengan segala kesibukannya, alhamdulillah dapat 4 juz ya Ustaz. Semoga akhir tahun ini 30 juz ya Ustaz. Di Gaza itu dengan 1 jam sehari anak-anak bisa menamatkan hafalan Quran ya. Jadi luar biasa sekali. Apalagi kalau di kita kan pesantren Quran yang anaknya bukan 1 jam menghafal Quran, tentu kesempatan kita akan jadi lebih bagus. Nah, apa metode yang mereka pakai? Alhamdulillah kita berusaha untuk memberikan jawabannya dalam acara kita ini. Bapak dan Ibu sekalian mendapatkan satu kesempatan yang baik untuk bisa bertemu dengan beliau. Siapakah beliau ini? Dr. Khalid Muhammad Abu Kumail adalah salah satu tokoh yang paling penting bagi lahirnya para hufad di kota Gaza. 25.000 anak itu. Ini tokoh yang sangat penting itu di balik program itu adalah beliau. Karena beliau
pada tahun 2009 ya, dalam usia yang tidak terlalu jauh berbeda dengan Syekh Burhan ya, 20 tahun itu sudah menamatkan sanad 7 qiraat. Itu dalam usia 20 tahun, 2009. Lalu kemudian itu usia 20 tahun waktu itu, masih muda sekali. Ya, tidak jauh berbeda dengan kita lah, Ustaz. Lalu kemudian saya 20 tahun lebih ya. Lebihnya banyak. Lalu kemudian beliau 2010 menjadi direktur bidang tahfidz Darul Quranul Karim was Sunnah. Sampai hari ini, jadi 12 tahun lebih. Maka metode-metode yang dikembangkan dalam Quran, di dalam Darul Quran yang melahirkan para hufat itu tidak lain dan tidak bukan banyak dipengaruhi oleh beliau. Dan bersyukurlah kita di pagi hari ini beliau dapat berbagi dengan kita semuanya. Alhamdulillah di hadal majlisil mubarak natasharrafu bi murafaqati Syekhina al-Karim Dhaifuna al-Aziz Syekh Dr. Khalid Muhammad Abu Kumail. Laqad hadara min aradi muqaddasah qabla Ramadan wal yawm bi fadlillah hadara fi hadhihi al-Madinah liyajtami' ma'a hadzal jam'il karim liyulqi ila hadratina jami'an jami'an warsyatul amal fi asalibit tahfidil Qur'anil Karim ala tariqati Darul Quranul Karim was Sunnah wa ila hadratil Syekhina Aziz falyatafaddal mashkura. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد أبدا أبدا. والصلاة والسلام على أطهر الخلق وأشرف الخلق محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بداية أرحب بالمشايخ الكرام الشيخ برهان والشيخ مالك والمشايخ جميعا جزاهم الله خيرا وبارك الله فيهم. وأتشرف حقيقة بوجودي في هذا المكان بين أهل القرآن العاملين لكتاب الله سبحانه وتعالى الذين يحملون هم الحفظ والعمل لكتاب الله سبحانه وتعالى. وأنقل لكم أيها الإخوة الكرام تحية إخوانكم في فلسطين، في غزة وبيت المقدس، إلى إخواننا في أندونيسيا. إليكم أيها الإخوة الأحباب أنقل إليكم التحيات والأشواق، أنقل إليكم إجلال أهل فلسطين لكم، كون هذا الشعب الأندونيسي المبارك شعب مسلم مرابط، شعب أبي داعم مؤازر لقضيتنا. فجزاكم الله خيرا وكتب الله أجركم وبارك الله فيكم وجعل كل ما تقدمون في موازين حسناتكم. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, para jamaah dirahmati oleh Allah, para asatidz yang mulia, Syekh mengucapkan rasa kegembiraannya dan menyampaikan kepada kita seperti yang beliau sampaikan. Apa yang beliau sampaikan yang Bapak dan Ibu dengar ya. Jadi bahasa Arab itu penting ya, apalagi kalau kita belajar Quran. Tadi subhanallah Ustaz Burhan kalau di Mekah itu lidahnya jadi lidah Arab, luar biasa Ustaz. Nah, semoga kita semuanya bukan hanya mampu menghafal Quran ya, tapi juga bisa belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arab itu sangat penting sekali. Dan kalau kita bisa belajar bahasa Arab, bisa berbahasa Arab, kita menghafal Quran jauh lebih mudah. Seperti itu. Beliau menyampaikan kegembiraan hadir bersama kita dan juga menyampaikan salam dari saudara-saudara kita di Palestina yang selalu melihat bangsa Indonesia sebagai bangsa yang terdepan dalam memberikan solidaritas dan dukungan kepada persoalan Palestina. أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، لقد أعلى الله سبحانه وتعالى شأن أهل القرآن وجعلهم في منزلة عظيمة رفيعة،
فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه عثمان بن عفان رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. خيركم الخيرية جعلها الله عز وجل في من علم ويتعلم القرآن الكريم. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وقال صلى الله عليه وسلم من علم آية من كتاب الله falahu thawabuha ma tuliyat. Ya. Kemudian Syekh menyampaikan betapa tingginya kedudukan orang-orang yang menghafalkan Quran, bermuamalah dengan Quran. Barang siapa yang ingin menjadi manusia yang lebih baik, maka jalannya adalah Quran, karena siapa yang mengajarkan dan belajar Quran, dia adalah orang yang menjadi terbaik. Barang siapa yang membaca Quran, ya, mereka mendapatkan pahala yang sangat besar sekali. أيها الإخوة الكرام، لقد أكرمنا الله سبحانه وتعالى بطرق الأساليب مباشرة. لقد أكرمنا الله سبحانه وتعالى بتحفيظ كتاب الله سبحانه وتعالى في فلسطين، ونحاول أن ننقل إليكم أيها الإخوة الكرام هذه التجربة. كيف يمكن أن تحفظ صفحة واحدة من القرآن بطريقة سهلة مبسطة ميسرة تصل فيها إلى يعني إتقان هذه كتاب الله سبحانه وتعالى. Baik, jamaah sekalian dirahmati oleh Allah, kita akan mengenalkan kepada kita semuanya, ya, kita akan berkenalan dengan satu metode yang diterapkan di Darul Quran Al-Karim Sunnah untuk bisa menghafal dengan pengalaman yang mereka lakukan satu halaman Al-Quran, ya, berdasarkan apa yang dilakukan di Darul Quran Al-Karim Sunnah Gaza. الأمر الأول أيها الإخوة الكرام، هناك إرشادات قبل التحفيظ، قبل العمل. أولى تجريد النية لله سبحانه وتعالى، الإخلاص، أن نحقق الإخلاص لله سبحانه وتعالى، هذا أمر مهم جدا. Yang pertama, sebelum kita menghafal Quran, kita harus meluruskan niat dahulu, ya. Di sana ada niat yang harus ditata sebelum kita menghafal. Karena Al-Quran itu sangat mudah membuat orang salah niatnya. Jadi Syekh pernah mengatakan, janganlah menghafal Quran karena kita ingin menjadi seorang hafidz Quran. Jadi aku ingin jadi hafidz Quran. Yang betul menghafal Quran agar kita selalu dekat dengan Quran, selalu membela Quran, selalu bersama dengan Quran, sehingga kita tidak pernah merasa capek, ya, dengan Quran. Karena kalau kita niatnya ingin menghafal Quran supaya menjadi hafidz Quran, bisa jadi itu niat yang salah, ya. Karena kalau kita tidak dipanggil hafidz, kita jadi agak gimana gitu, ya. Nah, jadi niat yang betul adalah kita ingin selalu dekat dengan Al-Quran. الأمر الثاني الدعاء، أن تسأل الله عز وجل أن يكون القرآن مصاحبا لك على الدوام، أن يجعلك الله تعالى من الحافظين. وهذا أيها الإخوة الكرام يحتاج إلى مداومة الدعاء. دائما ندعو الله سبحانه وتعالى بالتوفيق، بالسداد، بأن يبلغنا الله تعالى حفظ ومصاحبة كتاب الله سبحانه وتعالى. فالقرآن حافظ، القرآن حافظ. Kemudian yang kedua adalah doa, ya. Doa ini filosofinya adalah permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjadikan Quran menancap, ya, di dalam dada kita, karena hafalan Quran yang terbaik adalah hafalan Quran yang ditanamkan oleh Allah dalam diri kita. Itu hafalan Quran Rasulullah dan para sahabat, itu sifatnya oleh Allah ditanamkan di dalam dadanya. Ya, kita menghafal Quran bukan karena kita hebat atau kita punya metode yang bagus, atau karena kita cerdas, atau karena kita punya guru, atau karena kita ikut di markas tahfidz, ya. Tapi karena kita ingin hafalan Quran yang terbaik adalah hafalan Quran yang ditanamkan di dalam dada kita. الأمر الثالث اختيار الشيخ المتقن التقي. القرآن أيها الإخوة الكرام هو ما حفظ في الصدور، ويحتاج هذا ما في الصدور إلى التلقي، إلى المشافهة، أن تأخذه عن شيخ متقن
يستطيع أن يعلمك القرآن الكريم بطريقة صحيحة وطريقة سليمة. قالوا قديما من كان شيخه مصحفه كثر خطأه. الأصل دائما الإنسان يتلقى عن أفواه المشايخ. هكذا أخذنا القرآن كابرا عن كابر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جبريل عليه السلام إلى رب العزة سبحانه وتعالى. Jadi kemudian yang ketiga, yang penting dalam kegiatan kita menghafal Quran, kita harus punya guru ya. Harus ada gurunya. Syekh mengatakan bahwa Al-Quran itu pada asalnya tidak dihafal hanya dengan membaca mushaf. Jadi kita tidak ngambil mushaf langsung kita hafal, enggak begitu. Pada asalnya Quran itu dihafal dengan mendengar bacaan guru. Karena Rasulullah tidak pernah mendapatkan Quran dalam bentuk tertulis, itu enggak pernah. Rasulullah mendapatkan Quran semuanya 100%, 30 juz total dari bacaannya Jibril, dari suara Jibril. Ya. Kemudian Rasulullah mengajarkan kepada muridnya juga dengan bacaan, tidak dengan tulisan ya. Terus begitu, itu secara asal pelajaran Quran. Maka untuk bisa mempelajari Quran dengan baik, maka metode yang terbaiknya adalah talaqi. Ya. Kalaupun kita pakai mushaf tidak apa-apa, tapi tetap harus ada gurunya. Harus ada tempat untuk mengembalikan bacaan kita, membetulkan bacaan kita dari seorang guru, dan gurunya adalah guru yang mutqin dan taqi. Dia harus guru yang mutqin dalam arti dia punya kemahiran membaca Quran, menghafal Quran, mengajarkan Quran, tapi juga selain mutqin dia juga taqi, dia juga bertakwa. Dia punya akhlak yang Qurani. Jadi secara kemahiran punya Quran, secara akhlak juga Quran itulah yang harus kita miliki. الأمر الثاني هناك وسائل مطلوبة قبل البدء بعملية التحفيظ، مهم جدا أن نحققها وأن نوجدها. أولاها الالتزام بمصحف واحد فقط. علينا أن نلتزم نسخة واحدة من كتاب الله سبحانه وتعالى، نعرف فواتح السور من خلالها، ونقوي العلاقة مع كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن هذا القرآن يحفظ بصورة ذهنية، صورة مركزة، فنعرف فواتح السور ayat wa fawatih as-safahat. Ya, saudara sekalian, al-iltizam bi mushafin wahid ya, bahwa kita harus menggunakan mushaf ya. Jadi meskipun tadi metode terbaiknya talaqi, tapi mushaf itu tetap perlu, tetap penting. Karena mushaf itu akan memberikan kepada kita visualisasi. Jadi ayat yang kita hafal itu ada visualisasinya dalam bentuk mulai dari bentuk tulisannya, letaknya, warna kertasnya, posisinya di kanan dan di kiri, di atas, di tengah, di bawah, dan seterusnya ya. Itu juga amat sangat membantu bagi kita dalam memvisualkan ayat menjadi sebuah memori ya, image, citra yang ada di dalam memori kita tentang ayat yang kita hafal tersebut. Jadi mushaf itu juga sangat penting. الأمر الثاني استخدام قلم الرصاص لوضع العلامات في الخطأ من الآية. الإنسان يخطأ في الآية فيعرف مكان خطأه، والمعلم إذا أراد أن يراجع له فيستطيع أن يحدد أين مواطن الضعف وأين مواطن القوة فيركز عليها في هذا الجانب. لذلك استخدام هذا القلم له أثر كبير. Kemudian yang kedua, pakai pensil. Sediakan pensil. Setiap kali kita ada koreksi, taruhlah koreksi tersebut, coretlah dengan pensil kita. Kalau kita koreksinya hilang, hapus. Nah, itu sangat penting sekali pensil untuk menandai di mana kita salah. Dengan menandai melalui pensil tersebut, maka cara kita memahami di mana letak kita salah itu akan lebih baik, akan lebih mudah. Ya pokoknya kita ingat ada coretan di situ, hati-hati, kita akan waspada, kita akan salah di situ. Ya, maka pensil itu sangat penting. Itu juga menurut Syekh, mengapa kita tidak disarankan menghafal Quran pakai handphone. Handphone ada Qurannya ya. Karena yang pertama, dari Quran kita bisa mudah sekali geser ke WA, dari WA ke Instagram, habis itu ke YouTube ya. Itu mudah banget gesernya. Ya, itu gangguan. Dan yang kedua adalah secara metodologi menggunakan handphone itu tidak bisa dicoret pakai pensil. Ya, sehingga sulit untuk menandai di mana letak kita melakukan kesalahan. أن نلتزم بتسجيل واحد من تسجيلات القراء المشهورين. الإنسان عندما يستمع القرآن قبل أن يحفظ
لا شك أن هذا يكون مساعدا في التحفيظ ويكون مصححا له في النطق والتلاوة. ونحن ننصح أن يستمع الطلاب إلى الشيخ المنشاوي، شيخ محمد صديق المنشاوي، أو الشيخ محمود خليل الحصري. هؤلاء هم يعني من أتقن القراء وأقواهم وأكثرهم ضبطا لأحكام التلاوة والتجويد. Kemudian yang ketiga, harus ada murotal ya, harus ada rekaman dari qurra yang memang yang menurut kita yang paling pas ya, yang paling pas. Tapi kalau mengikuti saran beliau, qurra siapa yang terbaik, yang disepakati oleh semua ulama menjadi qurra yang terbaik dalam membaca Quran, yang paling tidak ada kesalahannya, itu bukan qurra'nya ya, maksudnya qurra yang ada rekamannya. Kalau yang tidak pakai rekaman mungkin banyak ya, tetapi ini qurra yang punya rekaman 30 juz dan paling tidak terdapat kesalahannya. Dan mereka itu dijuluki sebagai Malik Mulukul Qurra, sebagai rajanya para pembaca Quran. Itu adalah dua ya, dua-duanya dari Mesir ya. Yaitu yang pertama Syekh Mahmud Khalil Al-Husari, dan yang kedua adalah Muhammad Siddiq Al-Minshawi. Jadi Siddiq Al-Minshawi dan Mahmud Khalil Al-Husari ini bacaannya the best, bahkan best of the best. Jadi kalau kita ingin mendapatkan bacaan yang terbaik, kita bisa menggunakan tasjil mereka berdua. Dan ini sangat penting karena tidak mudah bagi kita untuk menemukan guru ketika menghafal Quran ya. Kalau kita baca Quran sendiri, itu akan mudah terjerumus ke dalam kesalahan baca tanpa kita sadari. Tapi dengan menggunakan tasjil ini, kita akan mudah untuk menirukan bacaan mereka dan menghafal dengan bacaan yang benar ya. كذلك وضع وحدة من الآية المطلوب حفظها، أن نحدد وحدة موضوعية واحدة نستطيع أن نحفظ من خلالها. هذا يساعد على الحفظ. مثلا نتحدث آيات عن الجنة ثم آيات عن النار ونحفظ هذه الآيات المترابطة. هذا الترابط مما يساعد على عملية الحفظ إن أمكن وإن توفر في هذا الباب. Kemudian yang keempat adalah kita harus membuat, sebelum ayat itu dihafal, kita harus mampu mengelompokkan ayat tersebut. Jadi kita bikin kelompok atau unit ayat atau pengelompokan ayat, dan kita menghafal sesuai dengan kelompoknya, sesuai dengan unitnya, dan unitnya bisa dibuat dengan unit berdasarkan tema. Jadi kalau ayat itu bicara tentang ahlul jannah, tentang jannah, bicara tentang ahlun nar, tentang bicara tentang kisah Isa, habis gitu kisah Maryam dan seterusnya. Kita buat kelompok-kelompok dari ayat-ayat tersebut berdasarkan temanya, itu juga sangat memudahkan bagi kita untuk bisa menghafal. لذلك وضع خطة زمنية لحفظ هذه الوحدة، هذه نقطة مهمة جدا. متى ستحفظ هذه الوحدة وهذا المقدار من القرآن الكريم؟ هل ستحفظه في أي وقت؟ كم تحتاج إلى حفظه؟ وتقيم نفسك على هذا الأمر وتراجع هذه الناس وتتأكد من إنجاز المطلوب وتحض نفسك دائما على الالتزام في هذا المقدار المطلوب. Kemudian yang kelima adalah kalau tadi kelompok atau unit atau satuan ayat, maka sekarang kita perlu membuat unit satuan waktu ya. Jadi ayat ini mau kita hafal berapa lama nih, berapa jam atau berapa lama lah. Misalkan ayat ini 6 ayat ya, lalu kita akan menghafalnya selama 1 hari. Nah ayat ini 5 ayat, ini 1 hari juga. Nah kayak gitu. Nah unit atau pengelompokan ini kita masukkan ke dalam jadwal gitu ya, kayak tabel gitu. Di dalam tabel nanti kita akan membuat surat Al-Baqarah ayat 12 sampai 16. Itu dihafalnya kapan gitu ya, tanggalnya kapan dan seterusnya. Nah, ini sangat penting untuk mendorong kita memiliki motivasi menghafal dan menuntaskan hafalan Quran baik secara jumlah ayat maupun durasi waktunya. Jadi antara target jumlah ayat dan target waktu itu akan kita capai ya, karena kalau kita membuat sebuah persiapan seperti itu. كذلك سادس ومعنى الآية قبل الحفظ. لما نقرأ نفهم ما نحفظ. هو المصحف المترجم اليوم، يريد المصحف المترجم نستطيع من خلاله أن نفهم عن مضمون هذه الآيات، فهذا يساعد أيضا في عملية التحفيظ. Dan yang keenam, ini juga sangat penting sekali, upayakan sebelum kita menghafal Quran kita sudah membaca terjemahan
minimal ya memahami ayat yang mau kita hafal melalui mushaf terjemah aja minimal. Ya kalau kita bisa membaca buku tafsir itu lebih bagus, tapi minimalnya pakai mushaf terjemah sehingga jangan sampai kita menghafal tanpa tahu ya apa yang kita hafal. Di Gaza itu Bapak dan Ibu sekalian, anak-anak yang usianya 3 tahun, 4 tahun, mereka begitu berbicara, mereka langsung bicara bahasa Arab, lancar. Ya, umur 3 atau 4 tahun, kalau Ustaz Burhan kan usianya segitu ya. Di Gaza itu usia 3 atau 4 tahun, mereka langsung bicara bahasa Arab. Percaya nggak Bu? Ibu-ibu nggak percaya. Betul Bu, itu nyata ya. Mereka paham bahasa Arab. Maksudnya, mereka yang berbicara bahasa Arab saja di Darul Quran, itu mereka masuk lagi kelas namanya tadabbur Quran. Jadi dia harus masuk kelas lagi tuh, untuk mengerti apa yang mereka hafal. Nah kalau kita kan lahir, diadani bahasa Arab, doa ke bahasa Arab, salat ke bahasa Arab, ngajinya bahasa Arab, sampai mati, nggak ngerti bahasa Arab. Nah maka alangkah baiknya kalau kita menghafal Quran, ini ayat yang mau kita hafal, kita pahami dulu nih, ini apa, bicara tentang apa. Minimalnya kita baca mushaf terjemah. Ya, baik kita ulangi, kebutuhan kita di dalam persiapan media apa yang harus kita siapkan adalah mushaf, ya, tidak ganti-ganti ya, menjadi sahabat kita, pensil, murotal, jadwal yang berisi tentang satuan ayat dan satuan waktu. Yang keenam adalah apa? Mushaf terjemah. Mushaf terjemah itu tidak kita pakai untuk ngapal, bukan, tapi kita sediakan supaya kita ini apa maksudnya ayat ini. Nah, kita lihat terjemahnya di dalam mushaf. كذلك قبل خطوات التحفيظ نستمع ل5 مرات على الأقل لصوت القارئ عبر التسجيل. هذا قبل أن نبدأ بالحفظ. نستمع 5 مرات استماعا للمحفوظ، ثم بعد ذلك نقرأ هذه الآيات 10 مرات بصوت عال مسموع. نقرأها عن حاضر، قراءة نظر 5 مرات استماع و10 مرات قراءة نظر، ونردد خلف القارئ في التسجيل. يقرأ مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، فنردد خلفه بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن وهكذا. Ya, jamaah sekalian, maka tadi setelah semua persiapan alatnya disediakan ya, kita mulai persiapan sebelum menghafal. Jadi media udah kita bereskan, kita siap-siap mau menghafal. Nah, sebelum menghafal, apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama, kita setel dulu minsyawi. Minsyawi kita setel gitu ya, kita setel minsyawi, kita setel berulang-ulang. Nah, setelah setel berulang-ulang, kemudian kita jadi ini contoh ya. Ini contoh adalah bacaan minsyawi ya. Usari wala minsyawi wala dimana. Ini contoh bacaan minsyawi. Bentar ya. Minsyawi murattal. Belum di-download. Jadi setel bacaan minsyawi dan diulang-ulang selama beberapa kali sampai kita paham betul bagaimana minsyawi mengucapkan ayat itu, gitu ya. Atau kita setel Imam Husari, Syekh Husari, sampai kita ngerti betul bagaimana Husari mengucapkan ayat ini dengan betul-betul. Nah, dengan membaca dengan suara keras seperti itu, dengan nyetel ya, dengan nyetel media dengan suara yang keras seperti itu, semoga ya kita dapat mengikuti dan memahami apa yang dibaca oleh
khusori maupun minsyawi. Kemudian yang kedua, setelah kita dengar, kita tirukan, kita membaca dengan bacaannya dengan suara yang keras. Dengan suara yang keras. Sehingga kita sudah mulai terbiasa membaca itu, tapi tidak dihafal ya, baca aja ayatnya dengan keras. Kemudian yang ketiga, diulang lagi, kali ini diulang dengan disetel ya, disetel ayatnya, stop, di pause, kita baca, setel lagi, baca, setel lagi, baca. Jadi setel, kita ikuti, maka dengan 3 metode ini, insya Allah kita akan memiliki bacaan seperti khusori atau minsyawi. Atau kita boleh yang lainnya sih, hudaifi, ghamidi boleh ya. Tapi maksudnya dengan cara seperti ini akan meminimalisir terjadinya kesalahan ucap, kesalahan ahkam pada ayat yang akan kita hafal. الآن نبدأ بخطة التحفيظ للصفحة الواحدة. كيف نحفظ صفحة من القرآن الكريم أو نصف صفحة من كتاب الله؟ ما هي الطريقة التي يمكن من خلالها أن نتقن هذه الطريقة؟ الآن سنتحدث عنها. أول أمر نقرأ الآية الواحدة ونكررها قراءة نظر بالمصحف من 3 إلى 10 مرات. بسم الله الرحمن الرحيم، نقرأ مثلا سورة الواقعة، ننظر في القرآن إذا وقعت الواقعة، إذا وقعت الواقعة، إذا وقعت الواقعة من 3 إلى 10 مرات بالنظر. هذه أول خطوة. Ini Bapak Ibu Quran ya, pada bawa Quran semuanya. Oke, yang bawa Quran semuanya dibuka Qurannya. Kita akan mencoba untuk mensimulasikan teknik. Ini kita masuki ke tema inti ya, tema inti dari teknik menghafal Al-Quran ya. Ya, jadi yang pertama setelah kita pegang mushaf ya, mushaf kita sediakan, kita buka ayat yang mau kita hafal, lalu kita baca berulang-ulang dengan melihat ayatnya. Jadi kita baca berulang-ulang dengan melihat ayatnya. Contoh misalkan surat Al-Waqi'ah, kita mencari ayat yang pendek ya, rata-rata sudah pada hafal, tapi nggak apa-apa kita ambil Al-Waqi'ah. Idza waqa'atil waqi'ah, idza waqa'atil waqi'ah, idza waqa'atil waqi'ah, begitu. ثم بعد ذلك نستذكر الآية غيبا، نقرأ الآية غيبا. الآن قرأت بالنظر، نغلق المصحف ثم نقرأها غيبا حتى تحفظ. إذا وقعت الواقعة، إذا وقعت الواقعة، إذا وقعت الواقعة، غيبا بدون نظر حتى تتقن هذه الآية. Ya, setelah kita baca ayatnya dengan melihat, lalu kemudian kita tutup ya, lalu kita baca ulang tanpa melihat ya, idza waqa'atil waqi'ah, idza waqa'atil waqi'ah, diulang-ulang 3 sampai 10 sampai lebih ya. الأمر الثالث أننا نقرأ الآية الأولى والثانية، لأن نحن نريد نقرأ الآية الثانية، انتهينا من الآية الأولى. ليس نفس الآلية بالنظر، ليس لوقعتها كاذبة، ليس لوقعتها كاذبة، ونكررها من 3 إلى 10 مرات نظرا عن حاضر. Nah, kemudian itu ayat pertama ya, idza waqa'atil waqi'ah. Ayat kedua, laisa liwaqa'atiha kadzibah, itu sama. Kita buka lalu kita baca berulang-ulang ya, laisa liwaqa'atiha kadzibah, laisa liwaqa'atiha kadzibah, laisa liwaqa'atiha kadzibah. ثم بعد ذلك غيبا الآية الثانية لوحدها، ليس لوقعتها كاذبة، ليس لوقعتها كاذبة، حتى نتأكد من إتقان حفظ الآية الثانية. Lalu kemudian ayat kedua kita baca berulang-ulang dengan tidak melihat ya, laisa liwaqatiha kadzibah, laisa liwaqatiha kadzibah, 3 sampai 10 kali. ثم بعد ذلك نقرأ. الآن نحن حفظنا آيتين، نقرأ الآية الأولى والثانية نظرا بالمصحف من 3 إلى 10 مرات. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، ونكررها من 3 إلى 10 مرات الآيتين مع بعضهما نظرا إلى المصحف. Nah, sekarang kita udah menghafal ayat 1, menghafal ayat 2, gitu ya. Udah kita baca, kita ulang-ulang, baca sambil melihat, sambil menutup mushaf, udah kita lakukan. Nah, sekarang kita setelah 2 ayat kita mau masuk ayat ketiga nih. Nah, sebelum masuk ayat ketiga, jangan langsung masuk ayat ketiga. Apa yang harus kita lakukan? Balik lagi ke ayat 1, kita baca dengan melihat.
mushaf. Ayat 1 dan ayat 2. Kita baca. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah. Begitu ya, diulang-ulang dengan melihat. ثم بعد ذلك غيبا الآيتين. غيبا إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة مع بعضهما البعض. Ya, lalu setelah kita membaca dengan melihat, kita tutup ayatnya dan kita membaca tanpa melihat ya. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah. Berulang-ulang. الآن حفظنا آيتين، ننتقل إلى الثالثة بنفس الطريقة. أقرأها أول شيء عن حاضر لوحدها، الآية الثالثة لوحدها. نقول خافضة رافعة، خافضة رافعة، أكررها من 3 إلى 10 مرات بالنظر. Nah, sekarang baru setelah kita menggabungkan ayat 1 dan ayat 2, dibaca melihat dan tanpa melihat, baru kemudian kita masuk ke ayat yang ketiga. Jadi khafidatur rafi'ah, khafidatur rafi'ah, khafidatur rafi'ah. Diulang-ulang ya sampai menurut kita cukup untuk mengulangnya. ثم بعد ذلك غيبا، هذه الآية لوحدها، الثالثة لوحدها غيبا، خافضة رافعة، خافضة رافعة، حتى نتقنها إتقانا قويا ومميزا. Lalu kemudian sama ya, setelah kita baca dengan melihat, sekarang baca tanpa melihat. Khafidatur rafi'ah, khafidatur rafi'ah, khafidatur rafi'ah. ثم بعد ذلك نقرأ الآيات الثلاثة. نحن الآن حفظنا الآية الثالثة، فنقرأ الآيات الثلاثة الأولى بالنظر مع بعضها البعض. نريد أن نجمع الآن، نجمع المحفوظ. نقول إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة بالنظر من 3 إلى 10 مرات أيضا. Nah, kan kita udah nih 3 ayat ya. Jangan dulu masuk ke ayat yang keempat. Apa yang kita lakukan? Balik lagi ke ayat 1. Ya, baca lagi dengan dilihat ya. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Dibaca secara berulang-ulang. ثم بعد ذلك غيبا الآيات الثلاثة كاملة مع بعضها. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، ونكررها حتى نتقنها، وهكذا نصنع بكل آية جديدة. نحفظ الآية لوحدها، ثم بعد ذلك نبدأ بتجميع الآيات السابقة بالنظر، ثم بعد ذلك نجمع الآيات بأكملها بغيبا. Lalu kemudian setelah kita membaca dengan melihat 3 ayat yang pertama, kita tutup mushafnya, kita membacanya tanpa melihat ya. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhib khafidatur rafi'ah. Selama berulang-ulang. Dan begitulah cara kita menerapkan kepada keseluruhan ayat di dalam satu halaman yang ingin kita hafal. Kita melihat, kemudian lalu kemudian kita sambung tersebut ya. Lalu kemudian selalu sebelum kita masuk ke ayat baru, kembali dulu ke ayat yang awal. Jadi jangan maju terus ya, tapi balik dulu ke ayat yang awal. Nah, oke, langsung kita masuk kepada praktek sekarang ya, kepada sebuah simulasi. Oke, ini saya terangkan aja langsung biar cepat. Sini ya semuanya ya. Nih, yang merah ini adalah ayat yang dibaca, yang hitam ayat yang dihafal. Merah ini kita melihat mushaf, yang hitam tidak melihat mushaf, gitu ya. Merah ini melihat mushaf, hitam ini tidak melihat mushaf. Coba lihat, ini ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4. Ini 4 ayat. Berapa kali kita mengulang, itu seperti ini jumlahnya. Ketika kita membaca Al-Waqi'ah ayat 1, kita lihat. Ya, habis gitu kita tutup mushafnya. Pas masuk ayat 2, kita lihat ayatnya, habis itu kita tutup. Nah, sebelum masuk ayat 3, balik lagi ayat 1. Gitu ya, jelas ya. Balik ayat 1, kita baca dengan melihat ayat 1 dan ayat 2.
Habis itu mushaf kita tutup, balik ke ayat 1 dan ayat kedua. Tutup mushafnya. Nah, kalau udah beres baru kita masuk ke ayat yang ketiga. Jelas ya? Ayat yang ketiga kita baca dengan melihat. Habis itu baca dengan menutup mushaf. Setelah selesai kita tidak masuk ke ayat keempat, balik lagi ke ayat 1. Ayat 1 kita baca dengan melihat, ayat 2, ayat 3. Ketiga ayat kita baca dengan melihat. Habis itu tutup mushafnya, baca ayat 1, 2, dan 3 tanpa melihat. Udah selesai baru kita masuk ayat yang keempat. Begitu seterusnya sampai 1 halaman. Nah, kalau kita sudah melakukan seperti itu, berarti kita sudah bisa menghafal 1 halaman dengan metode Darul Qur'an, dengan metode Gaza. Jadi bayangkan ya, pada ayat ke-10 kita nggak masuk dulu ke ayat ke-11, kita balik lagi ke ayat 1. Nah, itu akan membuat hafalan kita jauh lebih lebih kuat ya. Karena kalau tidak begitu nanti pada berguguran hafalannya itu copot ya. Udah ngapal di kamar, pergi ke dapur goreng tempe hilang 1 ayat. Nyuci piring hilang 2 ayat, pergi ke warung hilang 3 ayat. Pagi ini hafal 10 ayat, pas mau setoran ke gurunya 10 dikurangi 4 tinggal 6. Yang 4-nya berlari-larian dan berguguran di mana-mana ya. Gitu ya. Baik, sekarang kita praktekkan cara menghafalkannya dengan menggunakan surat Al-Waqiah. Dibuka semua mushafnya, sudah ada? Oke, sekarang dibuka semuanya. Tafadhal Syekh. الآن نطبق عمليا على سورة الواقعة بإذن الله عز وجل. نبدأ الآن بالآية الأولى قراءة النظر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة. 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 نكررها من 3 إلى 10 مرات ثم غيبا. Ya, oke. Habis kita buka, kita ulang-ulang, kemudian kita tutup mushafnya. إذا وقعت الواقعة. إذا وقعت الواقعة. إذا وقعت الواقعة. إذا وقعت الواقعة. حتى نتأكد من حفظها وإتقانها. Begitu sampai kita sudah merasa cukup bisa menghafal. ثم ننتقل إلى الآية الثانية. Lalu kita buka kembali mushaf dan baca ayat kedua. ليس لوقعتها كاذبة. 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 ثم غيبا. Lalu kemudian kita tutup. ليس لوقعتها كاذبة. ليس لوقعتها كاذبة. ليس لوقعتها كاذبة. ليس لوقعتها كاذبة. حتى نتقن هذه الآية الثانية. Sampai kita merasa cukup sudah menghafalnya. ثم بعد ذلك ننظر في الآيتين مع بعض. Nah, sekarang kita jangan buru-buru masuk ayat yang ketiga, kita baru 1, 2. Sebelum masuk ayat ketiga, kita balik lagi ke ayat yang pertama. إذا وقعت الواقعة. إذا وقعت الواقعة. ليس لوقعتها كاذبة. وقعتها كاذبة. ونكررها من 3 إلى 10 مرات. Kita mengulangi 1 sampai 10 kali atau mana yang kita anggap cukup. ثم غيبا. إذا وقعت الواقعة. إذا وقعت الواقعة. ليس لوقعتها كاذبة. ليس لوقعتها كاذبة. هكذا نكون حفظنا الآيتين نكررهما حتى نتقنهما. Nah, dengan demikian kita dianggap telah hafal 2 ayat kalau sudah seperti itu ya. ثم نبدأ في الآية الثالثة لوحدها. Baru sekarang kita masuk ayat yang ketiga. خافضة رافعة. خافضة رافعة. خافضة رافعة. خافضة رافعة. خافضة رافعة. خافضة رافعة. ثم غيبا حتى نتقنها. Kemudian kita tutup ya, kita tutup mushafnya. خافضة رافعة. خافضة رافعة.
رافعة خافضة رافعة حتى نتقنها كاملة. sampai kita merasa cukup untuk menghafalnya. ثم بعد ذلك نقرأ الآيات الثلاثة كلها نظرا. Baru setelah itu sebelum masuk ke ayat yang keempat kita balik lagi ke ayat yang satu. إذا وقعت الواقعة إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة خافضة رافعة. ونكررها من 13 مرات. Kita baca berulang-ulang sampai secukupnya yang menurut kita cukup ya. ثم غيبا. Lalu kemudian kita tutup mushafnya. إذا وقعت الواقعة إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة خافضة رافعة. ونكررها حتى نتقنها. Dan kita ulang-ulang terus sampai kita merasa cukup menghafalnya dengan. هكذا نكون حفظنا 3 آيات. Begitulah caranya kita menghafal 3 ayat ya. نبدأ الآن بالرابعة لوحدها على نفس الطريقة. نبدأ بالنظر بالآية الرابعة لوحدها. Sekarang kita mempraktikkan pada ayat yang keempat. إذا رجت الأرض رجا 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 إذا رجت الأرض رجا. ثم غيبا الآية لوحدها. Ayat kita tutup yang keempat ya. Lalu kita baca إذا رجت الأرض رجا إذا رجت الأرض رجا إذا رجت الأرض رجا إذا رجت الأرض رجا حتى نتقنها. sampai kita merasa cukup menghafalnya. ثم بعد ذلك نقرأ بالنظر الآيات الأربعة كاملة التي حفظناها. الآيات الأربعة كاملة بالنظر. Lalu sekarang kita membaca ulang 4 ayat yang sudah kita hafal tadi dengan melihat mushaf. إذا وقعت الواقعة إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا إذا رجت الأرض رجا. ونكررها من 13 مرات بالنظر. Ya, kita ulang-ulang sambil membaca dengan melihat mushaf ya sampai merasa cukup. ثم غيبا ال4 آيات كاملة. Lalu kita tutup ayatnya dan kita membaca tanpa melihat mushaf. إذا وقعت الواقعة إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا إذا رجت الأرض رجا. ونكررها حتى نتقنها أيضا. Dan kita menghafal berulang-ulang ya, kita ulang-ulang membacanya tanpa melihat sampai kita merasa cukup sudah menghafalnya dengan baik. ثم نبدأ بالآية الخامسة لوحدها بالنظر أيضا. الآية الخامسة لوحدها بالنظر. Kemudian ayat yang kelima, kita masuk ke ayat yang kelima ya. وبست الجبال بسا 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 وبست الجبال بسا. ثم غيبا. Lalu kita tutup mushafnya. وبست الجبال بسا 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 وبست الجبال بسا. هكذا نكون حفظنا الآية الخامسة. الآن نعود بالنظر إلى ال5 آيات كاملة بالنظر. Jadi kita hanya menghafal ayat 5 saja barusan ya. Nah sekarang kita balik lagi ke ayat yang pertama.
إذا وقعت الواقعة إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا وبست الجبال بسا. ونكررها من 13 مرات بالنظر. Ya, kita baca sambil melihat ayat berulang-ulang. ثم بعد ذلك غيبا 5 آيات كاملة. Lalu kita menutup dan kita kembali baca 5 ayat tersebut. إذا وقعت الواقعة إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا وبست الجبال بسا. ونكررها حتى نتقنها. لاحظوا هذه الطريقة تقوم على ماذا؟ على التكرار. قدر ما نكرر بقدر ما نتقن الحفظ، وهكذا نصنع في بقية الآيات إلى أن ننتهي من المقدار الذي يريد حفظه من كتاب الله سبحانه وتعالى. Ya begitu ya cara menghafalnya, kita selalu mengulang dari awal dengan sabar ya. Yang penting itu sebenarnya bukan nambahnya, yang penting adalah kekuatan hafalannya. Yang menjadi hafalan itu adalah apa yang mengendap. Yang mengendap ke dalam hafalan kita itulah yang kita hafal, bukan yang kita tambah. Ditambah tapi kalau tidak mengendap karena dia gugur ya, maka dia tidak menjadi hafalan, tidak banyak gunanya. Maka bagaimana caranya? Ketika menghafal pertama kali aja udah sabar tidak untuk cepat-cepat nambah, yang penting hafalannya kuat, kita selalu kembali ke awal. Oke. Jadi gambarannya seperti ini ya, jamaah sekalian. Ini ketika kita sampai ke ayat keempat, kita sudah hafal berapa nih? 1, 2, 3, 4. Ya, pas ayat kelima kita kembali ke ayat 1 itu 5 kali. Begitu seterusnya. Selalu kembali ke awal ya. Dan ini juga cara ini penting ya. Ini saya terangkan aja langsung. Ketika kita menemukan ayat fahal mim muddakir tadi ya Tuhan, atau surat Al-Mursalat wailu yauma idzil lil mukadzibin. Ini karena ayat wailu yauma idzil lil mukadzibin ini diulang-ulangnya banyak dalam satu surah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Diulang sebanyak 6 kali. Kita kalau salah kita bisa loncat ayat. Wailu yauma idzil mukadzibin. Tiba-tiba intaliqu ila ma kuntum bihi tukadzibun. Ini loncatnya berapa ayat? Banyak ya. Maka supaya tidak terjadi loncat ayat ya. Kalau loncat galah itu sehat, tapi kalau loncat ayat itu bahaya ya. Maka kita cara menghafalnya adalah dengan menyambung, melakukan robot ya. Jadi kalau kita menghafal wailu yauma idzil lil mukadzibin, yang pertama kita sambung dengan kata pertama pada ayat berikutnya. Wailu yauma idzil lil mukadzibina alam. Ini dalam hafalan aja, bukan dalam bacaan. Kalau bacaan kita bacaan biasa. Alam nuhlikil awwalin gitu ya. Tapi dalam cara menghafalnya jangan berhenti di mukadzibin, tapi berhentilah di alam. Wailu yauma idzil lil mukadzibina alam. Wailu yauma idzil lil mukadzibina alam. Wailu yauma idzil lil mukadzibina alam. Alam nuhlikil awwalin thumma nutbi'uhumul akhirin kadzalika naf'alu bil mujrimin. Wailu yauma idzil lil mukadzibina alam nakhluqukum. Wailu yauma idzil lil mukadzibina alam nakhluqukum. Gitu ya. Jadi berarti di alam nakhluqukum. Kalau kita udah hafal alam nakhluqukum berarti kita bisa terusannya mudah ya. Alam nakhluqukum min ma'in mahin faj'alna fi qararin makin. Wailu yauma idzil lil mukadzibina alam naj'al. Wailu yauma idzil lil mukadzibina alam naj'al. Wailu yauma idzil lil mukadzibina alam naj'al. Alam naj'alil arda kifata. Alam naj'alil arda kifata ahya wa amwata. Begitu ya. Begitu dan seterusnya supaya tidak terjadi lompat ayat. Kita juga bisa mengikat ya halaman berikutnya dengan halaman terakhir. Ya, dengan kata pada halaman terakhir ya.
Qalu kadzalika qala rabbuka innahu hakimul alim. Kita kalau lupa terusannya kita bisa loncat halaman, itu lebih bahaya lagi. Supaya tidak loncat halaman kita berhentinya di sini. Qalu kadzalika qala rabbuka innahu hakimul alim. Qala fama khatbukum, surat Ad-Dariyat ya. Qalu kadzalika qala rabbuka innahu hakimul alim. Qala fama khatbukum. Begitu. Nah, dengan metode ini alhamdulillah kita sudah mempelajari bagaimana teknik menghafal satu halaman metode Darul Quran Karim was Sunnah. Insyaallah. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, gambar ini jelas ya. Dipaham ya caranya ya. Caranya nambah ayat bagaimana? Jangan nambah dulu, balik ke ayat yang pertama. Dan cara menghafalnya baca dulu, dibuka, habis itu baca ditutup, gitu ya. Baca dulu. Nah, baca dulu itu satu ayat, dan juga ketika kita hubungkan dengan, ketika kita sambungkan dengan ayat sebelumnya itu juga kembali lagi. Kayak gitu ya. Jadi tekniknya adalah seperti ini ya. Ini baca, tutup ya, baca, kemudian tutup. Nah, baca, tutup, tutup gitu ya, dan seterusnya. Jelas ya kira-kira? Ini ibu-ibu, bapak-bapak semuanya ketika ngapal, ketika ikut acara ini ada nomor WA-nya nggak? Nanti bisa kita bagikan ya supaya lebih mudah ya, insya Allah oleh panitia. Baik jamaah sekalian, insya Allah semuanya paham ya, nggak ada muskilah ya, nggak. Al-Quran sendiri adalah ayat yang mudah untuk dihafal tanpa pakai metode apa-apa. Itu prinsipnya, Quran sendiri udah mudah, tapi dengan adanya metode seperti ini semoga lebih memudahkan lagi, menjaga kita dari kesalahan, menjaga kita dari hafalan ayat yang hilang.